Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang motor AC, gitu ya. Jadi eh, kemarin kita sudah membahas motor DC. Hari ini kita akan membahas tentang motor berdasarkan suplainya. Ada motor DC, gitu ya. Kemudian ada motor AC. Nah, di motor AC ini sendiri, gitu ya, dibagi menjadi dua, gitu ya. Yang pertama adalah ada motor satu fasa, gitu ya. Ada motor tiga fasa. Nah, di motor tiga fasa ini sendiri, gitu ya, dia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah motor sinkron, gitu ya. Yang kedua adalah motor asinkron. Motor asinkron ini, gitu ya, biasanya kita sebut dia dengan motor induksi. Nah, sinkron dan asinkronnya ini, gitu ya, ini penamaannya didasarkan dari kesesuaian antara medan magnet dengan medan putar, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada slip, gitu, maka disebutnya adalah sinkron. Tapi kalau misalnya ada slip, gitu ya, itu disebut motor asinkron, gitu ya. Ini saya tulis keterangannya tanpa slip, gitu ya. Nah, apa itu slip nanti kita jelaskan di next video. Kemudian untuk penjelasannya lagi, di motor asinkron ini sendiri juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah rotor sangkar, gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah squirrel cage, sangkar tupai. Cage, gitu ya. Sangkar tupai. Terus yang kedua adalah rotor blade atau wound rotor. Gitu. Yang rotornya nanti akan dihubung singkat, gitu ya. Nah, di sini untuk penjelasan masing-masing motor, gitu ya. Kemarin motor DC sudah. Kita akan melanjutkan ke motor satu fasa, motor AC satu fasa. Gitu. Motor AC satu fasa sendiri dia pada umumnya, gitu ya, dibagi menjadi tiga jenis, gitu ya. Yang pertama adalah start with capacitor. Jadi untuk membalik putarannya dia menggunakan kapasitor. Terus kemudian saat beroperasi itu menggunakan kapasitor, working with kapasitor, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah start dan work-nya with kapasitor. Gitu. Nah, fungsi dari kapasitor sendiri, gitu ya, kapasitor, gitu ya, dalam motor AC satu fasa, ini fungsinya adalah untuk membalik putaran pada kutub bantu. Apa itu kutub bantu dan apa itu kutub utama? Ya nanti akan kita
jelaskan secara gambar, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa motor AC, gitu ya, motor AC itu memiliki dua kutub utama, gitu ya, dua kutub utama yang eh, apa? Dia tergantung dari belitannya. Jadi utara selatannya tergantung dari belitannya. Jadi dia bergabung menjadi satu seperti ini, gitu ya. Untuk apa? Besi core-nya itu, gitu ya. Nah, di sini memiliki belitan, gitu ya. Belitan untuk kutub utamanya, gitu ya, sesuai dengan aturan tangan kanan, gitu ya. Kalau misalnya dia membelitnya seperti itu, maka kira-kira di sini adalah belitan utara, di sini selatan untuk untuk siklus positifnya yang ada di situ, gitu ya. Itu harusnya mengalir dari atas ke bawah. Di sini I, gitu. Nah, pada konstruksi seperti ini, gitu ya, memiliki permasalahan yaitu ketika ini dihubungkan ke fasa, gitu ya. Kemudian di sini dihubungkan ke netral, gitu ya. Nah, misal kita menggunakan standar 220 volt, gitu ya. Maka rotor itu memiliki kecenderungan perputarannya karena sudutnya yang ada di sini itu adalah 180 derajat, gitu ya. Gitu. Maka kemungkinannya bisa berputar ke kiri atau berputar ke kanan, gitu. Sehingga menyulitkan untuk memberi kepastian bagaimana arah putaran dari motor AC tersebut, gitu ya. Nah, dari situ akhirnya dibuatlah yang namanya kutub bantu, gitu ya. Kutub bantu. Di sini kutub bantunya yaitu adalah kutub bantu untuk memberi arah putar, gitu ya. Nah, yang dinamakan kutub utama, gitu ya, yang dinamakan kutub utama itu adalah ini ya, ini kutub utama, gitu. Nah, dalam bentuk kutub bantu, gitu ya, kutub bantu, maka dia akan dibuat kutub yang lebih kecil, gitu ya, kutub yang lebih kecil, maksudnya beritanya lebih sedikit daripada kutub utama, gitu ya, yang nanti akan digunakan untuk belitan bantuannya yang ada di situ, gitu. Nah, konfigurasi rangkaian pengganti dari kutub bantu sendiri, gitu ya, itu dia motor AC satu fasa bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini ada belitan, ya, terus terhubung, gitu kan. Di sini untuk belitan bawahnya, gitu ya. Belitan atas, belitan bawah. Nah, ada di sini, ini ada belitan kutub bantunya, gitu ya. Ini ada belitan, gitu. Nah, baru di sini dia akan terhubung ke kapasitor dan sebuah saklar sentrifugal, gitu ya. Yang nanti kalau misalnya kutub bantu ini gitu terhubung ke fasa, gitu ya, ke fasa, maka dia akan putarannya dari sini, gitu ya. Ini saya gunakan dulu keterangannya. Ini adalah kutub utama.
gitu ya. Yang nanti ada rotor di tengah, gitu. Ada rotor di tengah, di sini ya, rotor, gitu. Eh, kita buat warna biru yang sama dengan gambar sebelumnya, gitu ya. Ini rotor yang nanti akan memberikan kepastian di mana putarannya itu akan terjadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buat berdasarkan bentuk yang ada di sini, gitu ya, maka kutubnya, gitu ya, kutubnya itu di sini adalah saya beri gambar yang baru, gitu ya. Di sini Anda bisa lihat kalau misalnya dari sini kita punya sumbu utara dari sini, gitu ya, arah arusnya dari atas ke bawah, gitu. Nah, maka di sini adalah utara, di sini selatan, gitu ya. Nah, terus kemudian arah arusnya dari sini, gitu ya, ini akan mengalir ke I kutub utama. Di sini adalah I kutub bantu, gitu ya. Dari sini, maka kondisinya di sini adalah dapat mengalir duluan, maka di sini adalah selatan, misal ya, selatan, utara, gitu ya. Di sini adalah selatan, di sini adalah utara, terus kemudian di sini adalah arahnya dari sini ya, di sini eh, apa? Oh, ini berarti dia harus dari atas ya, gitu ya. Di sini adalah selatan, di sini utara, gitu ya. Dari sini fasa, di sini adalah netral, gitu. Maka kita akan punya putaran seakan-akan bentuknya yaitu adalah seperti ini. Di sini adalah utara, di sini selatan, di sini selatan, di sini utara, gitu ya. Dari bentuk belitan yang ada di situ, gitu ya. Ini saya gambarkan untuk belitannya. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Saya mengikuti dari bentuk gambar rangkaian penggantinya ya. Di sini fasa, ini sambungannya, gitu ya. Terus kemudian di sini adalah kutub bantu yang terhubung ke fasa. Di sini ada kapasitor, terus kemudian ada saklar sentrifugal, gitu ya. Di sini adalah netral. Maka putarannya ini akan dari utara tertarik ke kutub kecilnya ini, sehingga dia akan berputar searah jarum jam atau clockwise, gitu ya. Sehingga dari utara ini eh, apa terinduksi utara, gitu ya. Dari utara ini
nanti dia akan utara mencari selatan yang ada di situ. Berarti dia akan menuju ke clockwise, gitu ya. Karena di sini ada rotor induksinya yang ada di terinduksi utara karena di sini menjadi utara juga. Utara ini akan tolak-menolak dengan utara di kutub bantu dan kemudian dia akan menuju ke clockwise yang ada di situ. Nah, kemudian kalau misalnya kita buat dia berdasarkan hubungannya ke netral gitu ya, maka bentuk rangkaiannya kira-kira menjadi seperti ini. Dari fasa gitu ya, arusnya akan mengalir ke sini, di sini selatan, di sini utara gitu ya. Terus kemudian arusnya mengalir ke sini. Kemudian dari sini dia berubah menjadi selatan, di sini utara, di sini selatan, di sini utara gitu ya. Terus kemudian arusnya mengalir ke sini gitu kan. Arusnya juga mengalir ke sini. Di sini selatan, di sini utara. Untuk siklus positifnya, maka di sini netralnya itu akan berkumpul arusnya menjadi satu, bentuknya seperti ini. Ini untuk siklus positif gitu ya. Sehingga dalam bentuk rangkaian bentuk gambar fisikalnya gitu ya, gambar fisikalnya kita punya belitan yang ada di sini untuk belitan kutub utamanya yang atas gitu ya. Di sini selatan, di sini utara, terus kemudian ini terhubung ke sini. Di sini selatan, di sini utara, sama halnya seperti yang ada di situ. Terus kemudian dari sini dia terhubung ke ini dulu ya. Kira-kira seperti ini gitu. Ini ada kapasitor dan saklar sentrifugal gitu ya. Ini kutub bantu. Di sini adalah kutub utama untuk ke fasa. Dan di sini adalah netral untuk kutub utamanya. Gitu. Sehingga kita bisa menggerakkan rotornya gitu ya. Karena di sini adalah selatan, di sini utara gitu ya, maka putaran rotornya itu akan dari utara menuju ke selatannya yang ada di sini. Ini selatannya ada di sini, selatan. Gitu kan. Itu dengan utaranya dia tolak-menolak sehingga bentuk motor induksi satu fasa ini dia akan memiliki putaran yaitu berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Nah, motor induksi ini sendiri gitu ya, motor asinkron ini sendiri dia dibedakan menjadi dua jenis gitu ya. Yang pertama adalah bahannya gitu. Dia memiliki rotor gitu ya. Memiliki rotor yang terdiri dari slot-slot bentuknya seperti ini gitu ya. Memiliki bentuk slot-slot seperti ini gitu. Yang nanti letaknya adalah catuan yang ada di situ bentuknya. Jadi catuannya itu nanti akan terhubung ke rotornya yang ada di situ. Maaf ya, terhubung ke stator. Catuan di stator. Nah,
Kemudian rotornya gitu ya, rotornya itu terbuat dari baja tuang gitu ya. Rotornya terbuat dari baja tuang. Nah, di sini dia memiliki eh, semacam eh, garis gitu ya, garis dari bajanya yang ada di situ. Dia memiliki sudut kemiringan karena ini untuk mengurangi nilai medan putarnya gitu ya, supaya tidak tegak lurus 90 derajat, sehingga dia dibuat miring seperti itu, dibuat miring, tidak cukup miring tapi cukup untuk mengurangi medan putarnya supaya tidak tegak lurus. Nah, di sini ini terbuat dari baja tuang gitu ya, yang ada di sini. Ini baja tuang. Nah, dia memiliki lapisan laminel-laminel seperti itu ya. Lapisan laminel-laminel yang nanti ini terdiri dari besi. Nah, ini adalah rotor dari motor induksi. Ini ya, ini rotor, ini stator. Nah, di rotor ini gitu ya, rotor ini dia memiliki shaft yang nanti untuk membuat dia nilainya agar di tengah gitu ya, di tengah itu menggunakan bearing. Oke, mungkin kita sambil lihat video yang ada di sini. Baik, di sini kita akan punya video untuk konstruksi motor induksi gitu ya. Dia sering digunakan untuk peralatan sehari-hari, pompa, terus kemudian kalau motor mesin cuci itu menggunakan motor AC induksi satu fasa ya. Jadi motor asinkron atau motor induksi ini terdiri dari yang pertama adalah rotor, bentuknya seperti ini kira-kira. Terus kemudian dia punya stator, mungkin ini yang di luarnya ini lebih tepatnya casing gitu ya. Dari casing yang ada di sini itu memiliki di dalamnya yaitu adalah belitan-belitan stator gitu ya. Yang tadi saya katakan di sini adalah shaft slot gitu ya, slot-slot yang ada di situ. Terus kemudian belitannya yang ada di sini ada belitan gelombang sama belitan gelung gitu, yang nanti akan terhubung, yang dia akan diikat menggunakan tali gitu ya, yang nanti tidak mengganggu, yang dijaga juga oleh bahan plastik yang ada di sini gitu ya. Sehingga nanti akan masuk ke dalam slotnya yang ada di sini, itu sesuai dengan dari satu sisi ke sisi yang lainnya, dari utara ke selatan, dari atas ke bawah, dari bawah bisa ke samping lagi, seperti itu. Nah, untuk rotornya sendiri gitu ya, ada dua. Yang pertama adalah squirrel cage ya, menggunakan baja tuang seperti ini. Kalau yang slip ring rotor atau wound rotor itu menggunakan belitan yang nanti menggunakan slip ring untuk menghubung singkatkan belitan yang ada di rotornya gitu. Nah, di sini dia memiliki ya shaft dan kerangka untuk menghubungkan apa rotornya gitu ya. Rotornya, end-ringnya terbuat dari bearing gitu ya. Nah, barnya di sini dibuat miring seperti ini gitu ya. Itu untuk tadi yang saya katakan mengurangi efek medan putar supaya tidak 90 derajat gitu ya. Sehingga perpotongan medan putarnya itu tidak menimbulkan rugi-rugi yang ada di sini. Nah, sehingga dari penamaan bar-bar yang ada di sini, penamaan garis-garis yang ada di sini, inilah yang nanti kita sebut dia
squirrel cage atau mirip dengan, sangkar tupai. Ini kalau misalnya ada tupai di sini berputar, nah itu makanya namanya sangkar tupai, gitu ya, tempat tikus, mungkin kalau di Indonesia ada tikus dimasukkan ke sini dan kemudian dia berjalan gitu, berputar gitu, tapi kalau misalnya di luar negeri itu biasanya peliharaannya adalah, tupai gitu, makanya namanya adalah sangkar tupai. Kemudian kalau misalnya ada slip ring yang ada di sini, maka ini adalah jenis motor yang kita sebut wound rotor atau rotor blade. Kalau motor induksi tidak akan memiliki slip ring ini. Kalau slip ringnya 3 gitu ya, maka ini adalah motor, induksi rotor blade ya, namanya panjang motor induksi rotor blade yang bentuknya adalah, 3 fasa gitu, ada 3. Tapi kalau misalnya motor induksi rotor blade slip ringnya hanya 2, maka itu adalah yang satu fasa gitu. Nah, slip ring ini nanti akan terhubung ke masing-masing, eee, ujung dari belitan yang ada di rotornya, ujung satu lagi dihubung singkat, satu lagi masuk ke slip ring yang nanti akan dihubung singkat. Fungsinya adalah untuk memperbesar R pada rotor yang nanti akan harapannya mengurangi E-start gitu ya, E-start pada motor gitu. Nah, di sini, eee, motor induksi secara simpelnya dia hanya menggunakan, bearing yang ada di sini, kipas untuk mendinginkan, putarannya yang ada di situ, dan nanti untuk di statornya itu akan terhubung ke kontak yang ada di, atasnya itu, gitu ya. Ada 6 kontak yang nanti terhubungnya baik dia star maupun, delta, terminal box gitu ya. Nah, kemudian untuk cara kerjanya, gitu, cara kerjanya, dia memiliki tadi sudah dijelaskan, memiliki belitan, eee, di statornya gitu, ini dilamel-lamel seperti ini atau dipisah dari baja seperti ini, itu untuk mengurangi arus eddy. Jadi arus eddy ini terjadi kalau misalnya besi yang menyusun dari statornya atau rotornya itu adalah, padat gitu ya, sehingga ada rugi-rugi yang, dari medan listrik menjadi medan magnet. Nah, medan magnetnya itu nanti akan menjadi medan listrik lagi gitu kan, eee, apa, dari, Gauss ya. Nah, dari situ akhirnya dibuat, eee, celah-celah seperti ini harapannya nanti di udara ada udara yang memotong supaya tidak ada dari medan magnet menjadi medan listrik lagi, seperti itu. Eee, rugi-rugi eddy current gitu ya. Nah, di sini, eee rotornya juga sama, dibuat dari slot-slot, lamel-lamel seperti itu gitu ya. Nah, belitannya ya nanti akan, apa, kita jelaskan secara singkat saja karena untuk menggulung motor juga, perlu pembahasan tersendiri gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya medan putar. Medan putar ini, apa, dipengaruhi oleh putaran fasa, 3 fasa dari motor induksinya. Nanti akan kita jelaskan gitu ya. Dari 3 fasanya seperti apa gerakannya. Nah, kecepatannya putarannya ini dipengaruhi oleh kecepatan frekuensi dari catuannya. Jadi kalau misalnya dia 60 hertz berarti kecepatannya adalah, 1/60 gitu ya, 1/60. Maka, dari sini Anda bisa lihat bahwa merah R, biru merah, kuning, biru ya, merah, kuning, kuning S, fasa S, biru fasa T gitu ya. Nah, dari sini, resultan dari arus ini menimbulkan medan magnet dan nanti dari medan magnet itu akan saling, eee, ada yang menguatkan, ada yang melemahkan, sehingga nanti membentuk medan putar seperti ini, double revolving theory gitu ya. Dari sini Anda bisa lihat warna hijau muda ini adalah arus yang paling kuatnya gitu ya, yang di sini adalah di merahnya ini paling besar, merah yang ada di sini paling besar sehingga arusnya ini paling besar. Nah, yang biru sama yang kuning warnanya, sama, tapi nanti Anda bisa lihat yang biru itu nanti arahnya, ke atas, yang kuning nanti arahnya menuju ke negatif, sehingga resultannya itu akan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat, dari animasi yang ada di video ini gitu ya, dari animasi yang ada di video ini.
eee, merahnya nanti akan, mengecil, birunya akan membesar gitu ya, birunya akan membesar sehingga dia dari merah bergerak ke biru. Setelah itu, kuningnya, eee, akan berlawanan gitu ya. Jadi putarannya itu merah, biru, kuning gitu ya. Putaran dari, sumber inilah yang nanti akan menginduksi dari rotor gitu ya, yang nanti akan rotornya itu ikut karena terinduksi dari, stator inilah yang nanti akan bergerak mengikuti medan putar dari statornya, gitu. Nah, nanti akan kita gambarkan, eee, 3 fasa. Nah, kecepatan yang sesuai dengan satuan ini disebut yaitu adalah kecepatan sinkron, gitu ya, kecepatan yang, eee, tergantung dari satuan, kecepatan sinkron. Nah, sinkron ya tidak memiliki slip apabila dia sama dengan kecepatan satuan, gitu. Anda bisa lihat warna, seakan-akan warna gold ini, belitan gold ini adalah, rotornya, gitu ya, rotornya. Jadi dia terinduksi, terus kemudian dia nanti akan mengikuti warna biru tua ini adalah, arus induksinya, gitu ya. Jadi nanti dia akan, memiliki gaya Lorentz gitu juga sama, gitu ya. Nah, medan putarnya ini akan membawa dari rotornya itu setelah diinduksi, dia akan menarik rotornya gitu ya, menarik rotornya, itu nanti akan membawa seiring dengan, putaran dari medan putarnya itu. Nah, untuk, eee, rotornya yang ada di sini gitu ya, ini sirip-sirip ini hanya untuk pendingin gitu ya, yang bahan utamanya yaitu adalah tadi skew, bar-nya yang ada di situ gitu ya. Bisa lihat medan putarnya juga, sama, jadi nanti setelah medan putarnya dari statornya itu menginduksi rotor, maka, eee, kemudian dia akan berputar, ikut berputar. Nah, ada perlu waktu gitu ya, perlu waktu antara menginduksi dan, eee, berputarnya rotor ini gitu ya. Jadi waktu inilah yang mengakibatkan adanya slip gitu ya, perbedaan putarannya. Jadi, eee ada sudut yang berbeda antara rotor dan stator medan putarnya, gitu ya. Karena perlu waktu untuk menginduksi sehingga, nilainya sebetulnya antara putaran dan rotor dan medan putarnya ini, itu berbeda. Kalau putaran medan putar itu kecepatan sinkron, nah putaran dari rotornya ini adalah kecepatan aktualnya, kecepatan mechanical-nya, gitu ya. Ini baja tuang yang tadi saya katakan, gitu ya, sesuai, lamel-lamel untuk arus eddy, gitu ya. Juga sama. Nah, kecepatan mechanical atau kecepatan, rotornya ini gitu ya, yang biasanya nanti Anda ukur pakai menggunakan tacho gitu ya, menggunakan tacho, menggunakan encoder gitu, yang nanti akan kelihatan aktualnya seperti apa. Nah, nanti nilai kecepatan dari sinkronnya itu diketahui dari jumlah pole-nya, berapa jumlah pole dari motor induksi itu, gitu. Gitu ya. Nah, di sini kalau ideal bahwa N rotor atau N mechanical dari N yang saya bilang tadi dari tacho itu ya, N rotor, maka sama dengan N sinkron. Inilah yang disebut dengan kondisi sinkron. Kecepatan dari rotor sama dengan kecepatan dari statornya, gitu ya. Baru kalau misalnya tidak sama, gitu ya, tidak sama antara rotor dan eh, apa statornya, itulah yang disebut dia nanti adalah kecepatan asinkron, gitu ya. Nah ini, apabila NS lebih besar, maka inilah yang disebut dia dengan kecepatan, asinkron, kondisi asinkron gitu ya. Nah, kondisi asinkron inilah yang nanti kita sebut dia induksi, karena pengaruh induksi terlebih dahulu. Nah, NS atau kecepatan sinkron itu akan selalu lebih besar daripada kecepatan aktualnya, gitu. Nah, di sini shaft ini fungsinya adalah hanya untuk, membuat motor itu berputar. Jadi kalau misalnya tanpa shaft nanti akan menempel gitu ya, rotornya akan menempel di stator gitu ya, akan menempel di stator sehingga perlu yang menjaga dia supaya tetap di tengah itu yaitu adalah shaft dan bearing-nya itu, gitu ya. Sehingga biasanya,
jangan mengangkat motor dengan shaft-nya ini ya, tapi angkat bodinya karena nanti ketika shaft-nya itu, bengkok, maka nanti akan mempengaruhi putaran dari, motornya gitu ya. Seperti itu untuk, penjelasan dari, motornya gitu ya. Nah, di sini gitu ya, tadi sudah dituliskan bahwa, eee, kita punya bentuk, eee, motor induksi yang ada di sini dengan, eee, satuan ada di stator dan ini beban ada di rotor. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk kondisi, motor induksi yang, 3 fasa gitu ya, motor induksi squirrel cage gitu. Ini dipilih karena murah, tanpa belitan di stator gitu ya. Konfigurasinya bisa, star maupun delta gitu ya, gitu. Konfigurasinya bisa star maupun delta. Terus kemudian, eee eee, apa, eee, nilai nameplate gitu ya, nilai penamaannya gitu ya, nameplate, mulai dari, eee, apa, eee, 1/4 HP gitu ya, sampai ratusan HP gitu ya, sampai ratusan HP itu. Dia konfigurasinya adalah 3 fasa gitu ya, yang umum seperti itu. Nah, nanti, ada motor induksi yang, eee, Delta 220 dan Delta 380 gitu ya. Ada yang motor induksi yang jenisnya adalah untuk DOL, direct online untuk penyalaannya, dan ada motor induksi untuk starting Y delta gitu ya. Jadi motornya berbeda, tapi secara konfigurasinya, sama gitu ya. Nah, untuk motor induksi rotor blade gitu ya, motor induksi rotor blade ini memiliki karakteristik, eee, rotor dihubung singkat sehingga memiliki karakteristik, R-nya itu besar gitu ya, besar, hambatannya besar. Terus fungsinya dihubung singkat ini untuk mengurangi, e-start atau arus starting. Karena seperti yang kita ketahui bahwa e-start pada motor induksi rotor sangkar itu sangat besar sekali gitu ya, bahkan bisa sampai 5 kali I nominalnya gitu. Terus, eee, catuan tetap sama, catuan di stator juga gitu ya. Catuan di stator, secara, konfigurasi, eee, ini juga sama, bisa bisa, Y atau delta gitu ya, di statornya ya. Di statornya. Untuk di rotornya itu hanya satu konfigurasi untuk pengaturan, tegangannya, yaitu untuk mengubah-ubah, R-nya yang ada di situ. Nah, sehingga, di sini, eee, konfigurasi untuk rotor blade ini lebih mahal, gitu. Nah, eee, di sini kita masuk ke motor induksi yang 3 fasa.
Ini, memiliki batasan. Yang pertama adalah sudut ya, sudut fisiknya, sudut fisik motor ini harus juga 120 derajat, gitu ya. Sudut fisik motornya harus 120 derajat. Atau gitu ya, kalau misalnya, apa, eee, dari sini gitu ya, dari sini ini memiliki, pasangan pol gitu ya, pasangan pol untuk 3 fasa. Jadi kelipatannya nanti adalah jumlah slotnya itu 6, 12, terus kemudian 18 seperti itu ya. Jadi kelipatan 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 6 gitu ya. Kenapa? Nanti akan kita lihat dari bentuk fisiknya gitu ya. Dari bentuk fisiknya bahwa slot yang ada di sini gitu ya. Slot yang ada di sini kita lihat bahwa dia memiliki sudut 120 derajat. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Itu misal kita pakai belitan R gitu ya, warna merah gitu ya, maka dia akan di sini selatan, di sini utara gitu ya untuk siklus positif gitu ya. Konfigurasinya kira-kira bentuknya seperti ini. Di sini selatan, di sini utara gitu ya. Di sini U, di sini UVW, di sini X, Y, Z, X ya, ini. Terus kemudian 120 derajat dari sini, karena di sini utara, maka di sini harus selatan, di sini utara, gitu ya. Di sini selatan, di sini utara, gitu ya. Karena dia arah utaranya ke sana, maka sudut 120 derajatnya dia dari bawah sini, gitu ya. Nah, kira-kira bentuk warnanya saya pakai warna hijau. Ya, 120 derajat dari sini, kira-kira menggunakan aturan tangan kanan ya, seperti itu. Di sini V gitu ya, arah harusnya ke sana. Kalau yang tadi arah harusnya ke sini gitu ya. Gitu. Terus kemudian di sini Y gitu ya. Terus kemudian bentuk Z-nya dari sini 120 derajat lagi gitu ya. Berarti nilainya dari sini gitu. Utara, selatan, di sini utara ya. Utara, di sini selatan, maaf. Ini selatan. Di sini utara. Karena utara, selatan, utara gitu ya. Sehingga nilainya dia dari sini saya pakai warna biru gitu ya. Kira-kira seperti itu. UV di sini W gitu ya. Terus kemudian di sini adalah Z-nya. Arah harusnya ke sana gitu. Arah harusnya ke sana. Sehingga secara konfigurasi gitu ya, secara konfigurasi maka kita akan punya kira-kira bentuk fisikalnya itu seperti ini gitu ya. Nah, di sini U, di sini V, di sini W, di sini X, di sini Y, di sini Z. Nah, nanti tergantung apa konfigurasinya star gitu ya maupun delta gitu ya. Kalau misalnya dia star gitu, secara singkatnya maka X, Y, Z-nya yang dihubung singkatkan. Di sini U, V, W-nya dihubungkan ke satuan RST. Nah, kalau misalnya dia konfigurasi delta gitu ya, nilai satuannya, nilai-nilai konfigurasinya ini hubungannya biasanya saya cepat ke arah sana saja gitu ya, karena urutannya tidak boleh terbalik gitu ya. Baru kemudian dari sini masuk ke yang paling kanan gitu. Ini untuk U, V, W-nya. Ini konfigurasinya yaitu adalah delta gitu. Nah, konfigurasi ini gitu ya, konfigurasi ini dia tergantung dari bentuk motornya nanti apakah konfigurasinya untuk motor Delta 220 atau untuk motor Delta 380
itu berbeda, gitu ya. Nah, di sini eh, kita punya eh, untuk motor ini sendiri, gitu ya. Untuk motor ini sendiri, maka eh, kita punya yang namanya slip ya, slip, gitu. Tadi sudah diwujudkan dalam memiliki slip pada motor, khususnya yaitu adalah rotor. Memiliki slip pada rotornya. Oke, sebelum masuk ke slipnya, ini saya selesaikan dulu untuk jenis motor induksi yang 3 fasa. Jenis motor induksi, squirrel cage gitu ya, 3 fasa. Nah, ini starting motor gitu ya, berdasarkan dari sini, ini ada yang starting motor yang menggunakan direct online gitu ya. Jadi kalau misalnya motor, ada satu jenis motor yang jenisnya yaitu adalah start doll gitu ya. Motor ini adalah motor induksi, namanya adalah Y380, konfigurasi Y380, konfigurasi delta ini adalah 220 volt. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konfigurasi Y itu akan memiliki tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konfigurasi delta. Sehingga gitu ya, sehingga gitu motornya bentuknya yaitu kira-kira konfigurasinya itu yaitu adalah bentuknya Y seperti ini. Nah, bentuk seperti ini sangat cocok, bukan sangat cocok, memang harus di Indonesia itu langsung terhubung ke RST, karena RST ini dia sudah memiliki konfigurasi voltnya yaitu adalah 380 volt gitu ya. Sehingga bentuk Y ini nanti dia akan langsung eh, apa? Terhubung ke 380 volt gitu ya. Nah, ketika motor ini dikonfigurasikan delta gitu ya, ketika dikonfigurasikan delta, maka eh, ini tidak dapat dipakai gitu ya di Indonesia gitu ya. Karena antar fasanya yang ada di sini gitu ya, ini perlu tegangan 220 volt gitu. Nah, Anda mungkin mengatakan, "Pak, di sini kan bisa menggunakan satu fasa gitu ya, eee, untuk apa, arusnya gitu ya." Nah, satu fasa yang ada di sini gitu ya, satu fasa yang ada di sini itu, misal R ke netralnya dia, eee, apa, ini adalah 220. Dari sini netral ke S-nya 220. Nah, tapi dari R ke netralnya ini kan bukan 220. Ya, gitu kan. Ini 380. Jadi ini tidak memungkinkan digunakan di Indonesia. Gitu. Sehingga konfigurasi untuk motor Y380 volt delta 220 volt ini untuk start langsung atau direct online. Gitu ya. Jadi dari sini langsung terhubung ke kontaktor gitu ya. Terhubung ke kontaktor atau saklar cam gitu ya. Dari sini langsung terhubung ke motor. Nah, ini konfigurasi motornya gitu ya. Konfigurasi motor ini langsung terhubung ke RST. Ini untuk apa? Cam maupun kontaktor yang ada di situ. Nah, motor ini adalah langsung dinyalakan. Jadi langsung dihubungkan 380 gitu ya. Nah, yang kedua yaitu adalah motor induksi Y660 gitu ya, delta 380. Nah, dari sini gitu ya, kita ketahui bahwa secara default gitu ya, nanti motor ini akan berjalan menggunakan delta 220
maaf delta 380 gitu ya. Menggunakan delta 380. Nah, dari sini ini memungkinkan sekali gitu ya, memungkinkan sekali bentuk deltanya ini udah 380 dia akan berjalan dihubungkan ke RST. Nah, memungkinkan ini dol gitu ya. Cuman ketika motor ini berukuran sangat besar gitu ya, motor ini berukuran sangat besar sehingga memerlukan kompensasi arus gitu ya, kompensasi arus. Kompensasi arusnya yang nanti tegangan seperti yang kita ketahui bahwa P sama dengan V kali I gitu ya. Kita lupakan dulu nanti akar 3 dan cos pi-nya gitu ya, karena ini 3 fasa. Ketika V-nya tinggi, maka I-nya rendah, karena P-nya konstan, P-nya motor itu sendiri kan. Sehingga kalau misalnya motor ini tegangannya besar gitu ya, tegangannya besar, maka harapannya arusnya ini lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di sini. Nah, tegangan 660 ini gitu ya, di Indonesia tidak ada, gitu kan, tidak ada. Sehingga motor ini gitu ya, ketika dikonfigurasikan Y gitu ya, ini hanya untuk mengompensasi supaya arusnya tidak besar saja. Tidak besar, baru kemudian dia dipindahkan ke delta sesuai dengan ratingnya 380 gitu ya. Nah, ini baru bisa nanti jalan. Ini tetap diberi 380 volt. Nah, karena nggak ada 660 untuk mengkompensasi arus start. Nah, dari konfigurasi inilah gitu ya, nanti ada starting Y delta. Dari startnya Y dulu ya, tegangannya tinggi tapi arusnya rendah gitu ya. Baru kemudian dia pindah ke delta yang sesuai dengan ratingnya gitu supaya arusnya di Y itu di apa istilahnya, diperkecil dengan memperbesar tegangannya gitu ya. Kebutuhan tegangannya 660 tapi tetap diberi 380 sehingga dia tidak terlalu besar dibandingkan dengan kalau misalnya hanya langsung 380 gitu ya. Kalau misalnya memang memungkinkan kuat gitu ya, mungkin pabriknya sangat besar sekali, motornya delta 380 di setel dol gini juga memungkinkan gitu ya, memungkinkan gitu. Tidak harus W delta, tergantung dari kapasitas sumber di catuannya yang ada di pabrik tersebut. Tapi kalau misalnya memang secara kebiasaan motor Y660 Delta 380 inilah yang nanti digunakan untuk Star W Delta gitu. Jadi jangan salah motor, ada motor induksi Delta 220 dan ada motor induksi Delta 380. Ini untuk Star W Delta dan ini adalah untuk motor direct online. Mungkin seperti itu dulu. Next kita akan bahas tentang slip dan lainnya. Terima kasih.